Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Sonia dengan NPM 10119138 dari C3 Manajemen STIS Tembi Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang pertama dalam mengenal Allah yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Metode yang digunakan yaitu tafakur, suatu metode untuk memudahkan pengamalan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang artinya mengenal, sedangkan menurut istilah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah, pencipta alam dan wajib diibadahi oleh kita semua. Buah dari pentingnya mengenal Allah, yang pertama merdeka, yang kedua ketenangan, yang ketiga keberkahan, yang keempat hidup mulia, yang kelima dihadirkan surga dan neraka, yang keenam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam mengenal Allah yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju Allah. Cara menuju Allah yang pertama yaitu memahami bahwa mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah ada dua, yaitu ayat qauliyah merupakan perkataan langsung oleh Allah melalui firman-Nya. Yang kedua yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan ayat yang menerangkan tentang ciptaan Allah. Yang kedua memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah, yaitu melalui metode Islam. Ada dalil nakli dan akli membenarkan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, melalui metode selain Islam, ada dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Yang ketiga, dalam mengenal Allah yaitu mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sifat orang-orang kafir. Yang ketiga, dalam mengenal Allah yaitu al-manawi min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Penghalang dalam mengenal Allah yaitu ada penyakit karena dorongan nafsu dan kesenangan diri. Di antaranya, yang pertama kefasikan. Orang ternoda kehormatannya karena kesalahannya selalu melanggar perintah Allah, karena fasik sama dengan orang-orang yang munafik. Yang kedua, kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Yang ketiga, kezoliman. Sikap melampaui batas dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat adalah dusta. Bohong itu dosa. Dusta mengantarkan orang pada dosa dan dosa akan mengantarkan ke neraka. Yang kelima yaitu kemaksiatan. Selalu berbuat maksiat, dan penyakit seperti ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak noda dalam dirinya. Kemudian ada penyakit karena kecurigaan atau disebut dengan syubhat. Yang pertama yaitu ada kebodohan. Tidak ada keinginan dalam mencari ilmu dan mempelajarinya dan tidak mengenal dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ragu-ragu. Rasulullah SAW berpesan agar kita meninggalkan yang ragu-ragu dan beralih kepada yang tidak meragukan. Yang ketiga yaitu penyimpangan. Berawal dari ketidaksengajaan sehingga mulai berani untuk melakukan dengan sengaja. Yang keempat yaitu kelalaian. Kenikmatan seringkali membuat manusia lalai. Akibatnya dia tidak tahu arah dan mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang terkena penyakit syahwat menyebabkan dirinya dimurkai Allah, dan orang yang terkena penyakit subhat menyebabkan dirinya tersesat. Yang keempat dalam mengenal Allah yaitu al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah, diantaranya dalil fitrah atau az-zalilu fitri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hiqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua yaitu az-zalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Bukti keberadaan Allah dapat dilihat, dirasakan, dan disentuh. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Yang ketiga yaitu az-zalilul akli atau dalil akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan melalui
akal dengan beberapa teori. Yang keempat yaitu ad-dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli. Pedoman yang dipegang yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kelima yaitu az-dalilul tarikh atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau hingga saat ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Yang kelima ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Macam-macam dari tauhid ada rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah, bahwasannya hanya satu-satunya Allah lah yang berhak diibadahi. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. At-tauhidu asma wa sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam hadis sesuai dengan yang layak bagi Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik, dan Ilah yang wajib disembah dan diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Yang keenam yaitu dalam mengenal Allah, al-haya fi jilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Sehingga cara mentauhidkan Allah yaitu yang pertama ada zat. Zat esensi Allah adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Zat itu lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh akal manusia dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Yang kedua ada sifat. Yang ketiga ada nama-nama. Asyifat dan al-asma adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Yang keempat ada af'al atau perbuatan. Penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan lainnya adalah af'al Allah. Dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Untuk meyakini bahwa seseorang hanya berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai, Allah Ta'ala sebagai Robban, Mashudan atau Tuhan yang dituju, Allah Ta'ala sebagai Malikan Mutohan atau Raja yang ditaati, dan Allah Ta'ala sebagai Ilahan Ma'budan, Tuhan yang disembah. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan jalan pembuka mengapa kita perlu beribadah kepadanya dan mengapa jalannya yang kita ambil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari di alam fana ini. Barangkali segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.